Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rengga Herlambang dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2023 Universitas Pasundan dengan NRP 233010002. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel pada materi atau makalah yang telah kalian buat. Di sini saya akan sudah siapkan satu buah materi yaitu mengenai big data. Di sini saya akan tampilkan. Nah, di sini sudah saya siapkan yaitu eh, daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja ke cara yang pertama yaitu kita buat dulu daftar isi, daftar gambar, serta daftar tabel ini menjadi heading satu, teman-teman. Lalu kita klik rata kiri agar dia bertempat di kiri. Nah, di sini cara yang pertama kalian tentukan dulu atau ubah setiap judul atau subjudul di materi ini ke dalam heading yang sudah ditentukan. Nah, di sini bab satu pendahuluan ini termasuk heading satu karena dia judul utama, teman-teman. Di sini kita ubah ke heading satu. Nah, di sini ada di bawahnya yaitu latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian ini adalah subjudul dari bab satu pendahuluan. Maka dari itu kita akan ubah latar belakang penelitian ini ke dalam heading 2. Nah, di sini kita hapus dulu satu titik satunya, kita ubah dulu ke heading 2, teman-teman. Nah, ini kita ubah ke heading 2, lalu kita berikan angka yaitu 1.1. Langsung ke bawah kita cari ke subjudul yang berikutnya. Nah, di sini kita cari dulu subjudul yang selanjutnya, teman-teman. Bentar ya, kelewat kayaknya. Bentar, kita cari pelan-pelan. Subjudul satunya agak lumayan banyak, teman-teman, jadi agak jauh. Nah, di sini udah ada identifikasi dan rumusan masalah. Nah, ini tuh subjudul dari bab satu juga. Nah, nanti kita ubah ini titik satu titik satunya ke dalam 1.2, teman-teman. Karena 1.1 itu udah ada di atas. Jadi kita ubah ke dalam 1.2. Ini kita ubah dulu ke heading 2, teman-teman. Heading 2, terus kita tambahin angka 1.2. Setelah itu kita cari lagi. Nah, di sini ada subjudul dari identifikasi dan rumusan masalah di atas, yaitu identifikasi masalah. Di mana identifikasi masalah ini subjudulnya 1.1.1, teman-teman. Kita hapus dulu 1.1.1-nya, kita ganti ke heading 3 karena ini subjudul dari heading 2, teman-teman. Kita ganti 1.2.1 identifikasi masalah. Nah, setelah itu kita lihat lagi di bagian bawahnya. Di bagian bawah sini ada subjudul yaitu ada 10 ya. Di sini kita ubah ke dalam heading 4, teman-teman ya. Kita ubah ke dalam heading 4 karena dia adalah subjudul dari heading 3. Yang mana heading 3 ini adalah identifikasi masalah. Kita ubah ke dalam heading 4 lalu kita beri numbering. Numbering itu yang di bagian atas, teman-teman. Kalau kalian nggak tahu ini adalah numbering. Saya tandai dulu. Nah, ini adalah numbering. Numbering itu di ini, teman-teman ya. Kalian klik aja numberingnya, nanti otomatis muncul angka seperti ini. Dia akan menomori sesuai urutan yang ada di sini, teman. Lalu di bawahnya ada juga rumusan masalah. Rumusan masalah ini masih termasuk ke dalam subjudul dari identifikasi dan rumusan masalah. Jadi kita akan berikan nomor yaitu 1.2.2, teman-teman. Kita hapus dulu 1.1.1-nya, lalu kita ubah ke dalam heading 3.
Lalu kita berikan nomor 1.2.2. Nah, setelah itu kita lihat lagi di bagian bawah ada subjudul yaitu bagaimana tanggapan konsumen dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, kita langsung saja ubah subjudul ini ke dalam heading 4 karena dia subjudul dari heading 3. Kita ubah ke dalam heading 4 lalu kita beri numbering. Nah, di sini kita ubah lagi karena dia masih termasuk ya. Masih termasuk sama yang di atas. Kita ubah ke heading 4 lalu kita ubah juga numberingnya teman-teman. Kita berikan numbering, sorry. Kita berikan numbering, setelah itu kita lihat lagi di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini termasuk ke dalam eh, subjudul dari bab satu teman-teman ya. Masih dari bab satu teman-teman. Kita lihat dulu di bagian atas tadi ada subjudulnya 1.2. Berarti ini termasuk 1.3 teman-teman. Nah ini kan identifikasi masalah ini, identifikasi dan rumusan masalah ini 1.2. Maka dari itu, selanjutnya kita akan berikan tujuan penelitian ini adalah 1.3. Kita hapus dulu 1.1-nya, lalu kita ubah ke dalam heading 2. Nah, di sini kita kasih angka 1.3, teman-teman. Di bawahnya ada juga subjudul, yaitu tanggapan konsumen dan lain-lain. Ada 4. Di sini kita ubah ke dalam subjudul heading 3. Nah, di sini kita kasih numbering. Nah, di sini ada agak sedikit error, teman-teman ya. Kita benerin dulu. Nah, di sini oke. Nah, oke. Ini udah benar, teman-teman. Ya. Ini dari subjudul dari 1.3 tujuan penelitian. Ada 4 tujuan penelitiannya. Lalu ke bawahnya kita ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini masih sama eh, modelnya kayak tujuan penelitian. Jadi dia masih heading 2 ya, teman-teman. Jadi masih subjudul dari bab satu. Kita hapus dulu 1.1-nya, kita ubah ke dalam eh, heading 2, lalu kita kasih 1.4. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada subjudul lagi 1.1.1. Kegunaan secara teoritis. Kegunaan secara teoritis ini dia subjudul dari judul 1.4 kegunaan penelitian. Maka dari itu kita ubah dulu 1.1.1-nya kita hapus dulu. Kegunaan secara teoritisnya kita ubah ke dalam heading 3. Lalu kita kasih nomor 1.4.1. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini ada juga subjudulnya. Ada 3, dapat memperkaya konsep dan lain-lain. Nah, kita ubah ke dalam heading 4. Heading 4. Nah, di sini kita kasih numbering lagi, teman-teman. Setelah itu kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada kegunaan secara praktis. Kegunaan secara praktis ini masih termasuk atau sama dengan kegunaan secara teoritis. Yang mana heading 3, teman-teman ya. Kegunaan secara teoritis itu heading 3 karena dia subjudul dari kegunaan penelitian. Nah, kita ubah juga 1.1.1-nya kita ubah ke dalam 1.4.2. Ini kita ubah dulu ke heading 3. Ini kita kasih nomor 1.4.2. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian bawahnya, tepat di bagian bawahnya ada bagi penulis. Ya, ini bagi penulis ini nomor 1. Ini kita kasih eh, kita ubah dulu ke dalam heading 4, teman-teman. Heading 4 kita kasih numbering. Lalu di bawahnya juga isi-isinya, teman-teman. Dengan penelitian ini saya lebih mengetahui pengaruh keamanan dan lain-lain. Ini ada 3, kita ubah ke dalam heading 5. Karena ini heading 5 ini dia anak atau turunan dari bagi penulis ini. Sedangkan bagi penulis itu dia headingnya heading 4. Maka dari itu kita ubah ke dalam heading 5. Nah, ini kita kasih numbering juga dengan huruf.
Di bagian bawahnya kita ada juga bagi perusahaan. Bagi perusahaan ini kita ubah juga ke heading 4. Heading 4, lalu kita kasih numbering juga teman-teman. Nah, setelah itu kita eh, lihat lagi ke bawahnya, scroll, ada lagi beberapa subjudul kita ubah lagi ke dalam heading 5 karena dia masih turunan dari bagi perusahaan. Kita kasih numbering lagi. Di bawahnya masih ada lagi teman-teman. Ini agak sedikit jauh. Ini di bawahnya masih ada lagi. Kita ubah lagi ke dalam heading 5. Kita kasih numbering huruf. Terus ada bagi pihak lain. Ini masih termasuk ke dalam heading 4 teman-teman. Heading 4 kita kasih numbering. Ini ada juga isinya teman-teman ya. Kita kasih atau kita ubah ke dalam heading 5 dan kasih numbering teman-teman. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah ada yang masih harus dirubah. Kalau sudah tidak ada, kita kembali ke bagian atas, ke bagian paling atas teman-teman. Ya, ke bagian paling atas yaitu daftar isi. Nah, di daftar isi ini kalian silakan ke spasi satu baris, lalu kalian klik reference. Nah, di bagian reference ini, di bagian kiri ada table of contents, kalian silakan klik. Nah, di bagian sini ada automatic table satu, yaitu yang paling atas. Kalian klik aja, maka otomatis semua daftar isi yang ada di materi kalian sudah otomatis ada di dalam daftar isi ini, teman-teman. Ya, mulai dari daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan juga yang lain-lain. Nah, sedangkan untuk daftar gambar, kita lanjut ke daftar gambar. Daftar gambar ini kalian silahkan langsung cari aja gambar yang ada di materi kalian. Nah, di sini ada satu gambar, kita hapus dulu ya namanya. Kita ubah, teman-teman. Nah, di bagian sini kita klik reference. Jika sudah, kita klik reference, lalu kita klik insert caption. Nah, setelah insert caption, di sini akan muncul captionnya yaitu tabel 1.1. Tapi kita tidak akan menggunakan itu karena kita akan menamai ini untuk gambar, teman-teman. Maka kita akan pilih di bagian sini ada new label. Kalian klik aja. Nah, kalian masukin kata ataupun eh, nama ya, nama yang akan kalian masukkan apa itu. Di sini saya akan masukkan gambar, karena untuk gambar, gambar 1 titik. Setelah itu kalian klik aja oke. Setelah itu oke lagi teman-teman. Nah, di sini secara otomatis akan muncul tulisan gambar 1.1. Setelah itu kalian rapihkan aja ya. Kalian rapihkan aja ke home. Kalian kasih di bagian tengah. Lalu ubah ke dalam angka 12 teman-teman ya. Angka 12. Agar dia nggak terlalu kecil. Nah, setelah itu kalian lakukan ke gambar yang sama. Atau selanjutnya. Lakukan hal yang sama ke gambar yang selanjutnya. Ini ada gambar 1.2. Kita lakukan hal yang sama. Reference. Insert caption. Nah, di sini karena tadi sudah saat gambar 1.1, maka gambar selanjutnya akan eh, bertuliskan gambar 1.2 karena dia secara otomatis dia akan berubah huruf angka belakangnya, sorry teman-teman. Nah, kita langsung klik OK aja, kita rapikan lagi ke home, bagi tengah, rata tengah, sorry teman-teman. Terus ubah ke angka 12. Lakukan ke semua gambar yang ada di materi kalian. Oke, saya ubah dulu. Ini ada gambar lagi teman-teman. 1.3 kita ubah dulu. Reference, insert caption, gambar 1.3. Oke, kita taruh di tengah. Ini 12. Semuanya kayak gitu teman-teman. Sampai gambar yang terakhir. Ini agak lumayan rumit, cuman
Kalau kalian udah biasa akan terasa gampang teman-teman. Ya, kita taruh di tengah, warna 12. Oke, lanjut lagi. Masih ada gambar. Kita hapus. Reference, insert caption. Oke, taruh di tengah, 12. Oke, sudah tidak ada lagi gambar. Nah, setelah itu, cara untuk cara membuat daftar gambar itu kalian sangat mudah, teman-teman. Silakan klik enter atau spasi di bagian daftar gambar. Siapkan satu buah baris atau beberapa baris. Lalu setelah itu kalian silakan klik ke reference. Nah, di bagian reference ini ada namanya insert table of figure. Kalian klik aja. Nah, di bagian sini insert table of figure. Nah, setelah itu kalian di bagian sini kalian perhatikan caption label itu kalian pilih sesuai dengan yang kalian masukkan tadi. Seperti saya akan membuat daftar gambar, maka yang dipilih itu gambar ya, teman-teman. Karena di sini ada beberapa bagian yaitu figur, gambar, dan table. Nah, kalau kalian mau masukin gambar, silahkan pilih yang gambar. Setelah itu kalian klik OK. Secara otomatis daftar gambar yang ada di materi kalian akan tersimpan di sini. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke daftar tabel yang terakhir. Di daftar tabel ini masih sama caranya dengan daftar gambar. Kalian silakan cari tabel yang ada di materi kalian. Nah, di sini ada tabel 1.1, kita ubah dulu namanya. Masih sama teman-teman, caranya seperti yang tadi pada bagian gambar. Kita reference, insert caption. Nah, ini karena di sini tadi saya udah bikin gambar, maka tulisannya masih gambar teman-teman. Tapi untuk merubahnya, kita silakan klik aja new label di sini ya. Di bagian sini ada new label, kalian klik aja. Nah, masukkan label yang kalian akan masukkan teman-teman. Ini saya akan tuliskan tabel 1 titik. Nah, setelah itu kalian klik OK. Lalu otomatis tabel itu akan berubah menjadi tabel 1.1. Langsung klik OK. Nah, secara otomatis dia akan tersimpan di sini. Lakukan hal yang sama seperti gambar tadi. Taruh di tengah, ukuran fontnya kasih di 12 agar tidak terlalu kecil. Cari lagi tabel yang lain, lakukan hal yang sama teman-teman. Agak sedikit rumit, cuman ini cara manualnya teman-teman. Insert reference, insert caption, oke. Oh, ini saya selesaikan dulu. Caranya sama seperti gambar yang tadi teman. Di sini kalian eh, reference, lalu insert caption, terus masukkan ini ya, tabel 1.3. Nah, di sini kalian rapihkan lagi. Kita lihat lagi, masih ada tabel, kalian ubah lagi. Jadi yang ke-12, sorry, reference, insert caption, ya, oke. Masih di tengah, 12. Nah, setelah itu cari lagi tabel yang ada di materi kalian. Jika sudah tidak ada, kalian kembali lagi ke atas. Di bagian atas, di sini kalian klik seperti tadi, enter, kasih spasi ya teman-teman ya. Enter bagian bawah. Terus, nah di sini sama seperti
menambahkan data atau daftar gambar, kalian silahkan klik reference lagi, teman-teman. Lalu klik insert table of figure. Nah, setelah itu kalian silahkan perhatikan caption labelnya. Jika kalian ingin memasukkan tabel, pastikan yang kalian pilih itu tabel. Jika kalian ingin memasukkan gambar, daftar gambar, silahkan pilih gambar. Nah, di sini saya akan memasukkan daftar tabel, maka saya akan pilih tabel satu titik. Nah, setelah itu saya akan klik OK. Maka secara otomatis daftar tabel yang ada di materi kalian sudah tersimpan di sini. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Eh, Mohon maaf bila ada keliru ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.